Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini digenapilah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Masih terbawa dengan nuansa pentahbisan uskup kemarin. Barangkali Anda ada yang melihat dari live streaming tentang sambutan beliau. Sambutan Monsinyur Didik sesudah misa penahbisan. Dia sendiri mengatakan bahwa seharusnya bahkan dia tidak bisa jadi imam. Ini kata-kata saya. Bayangkan, saudara-saudari, dia sendiri menyampaikan dalam tes masuk seminari menengah, yang mungkin sudah pernah masuk seminari, dia membuat kesalahan fatal. Bagaimana mungkin bagi didik kecil ini datang ke seminari yang harusnya menemani temannya malah yang mau masuk seminari tidak datang, dan dia sendiri yang datang. Dan bagaimana mungkin dalam pikirannya dia hanya berpikir bahwa Romo itu pasti orang Belanda. Dia tidak terima dan dia tidak paham kalau Romo itu orang Jawa atau orang Cina. Karena yang di depannya waktu wawancara, mungkin ada yang tahu ya, bahwa dia ketika diwawancarai oleh Romo Tikno, yang nanti jadi Bapak Uskup Monsinyur Tikno, Monsinyur atau Romo Tikno tanya, "Motivasimu apa?" Dan bagaimana mungkin Didik ini mengatakan kepada Romo Tikno,
motivasi itu apa Pak? Bukankah fatal ya? Orang mau melamar kerja, tapi malah bertanya, kerjaan itu apa? Bodoh sekali, kalau saya boleh sebut. Dan kalau mendengar sharing beliau, kalau nanti videonya keluar, filmnya itu keluar, ini masih trailer katanya. Dia cerita sendiri di dalam film itu atau dalam sharingnya kepada saya waktu perjalanan menuju tahbisan, bagaimana mungkin ya saya bisa jadi seperti sekarang ini. Lawang formulir pendaftaran seminari saja tertinggal di dalam bis. Jadi sudah fatal semua. Tidak ada secara manusiawi jalan menuju imamat sebenarnya. Tapi kemarin dia ditahbiskan menjadi uskup. Dan dalam sambutan beliau, dia juga mengatakan dan menyuruh berdiri seorang imam Korea yang dari lahir bisu tuli. Mungkin Anda tahu ya. Romo ini dari lahir bisu tuli. Apakah dia punya peluang jadi imam? Dunia mengatakan atau mungkin buku panduan bilang tidak mungkin. Buang jauh-jauh. Tapi kok yang delalah ada seminari di Amerika yang menerima mereka yang difabel untuk menjadi imam. Dan dia adalah imam Asia pertama yang bisu tuli. Romo Didik waktu itu bertemu dengan Romo Park, kalau nggak salah saya lupa Romo Park Minso atau siapa, itu dalam konferensi bisu tuli Asia Pasifik. Pertemuan pertama saya masih ingat beberapa tahun lalu. Dan dari pertemuan itu kemudian Romo Park itu bilang kepada Romo Didik waktu itu, saya kok yakin kamu jadi uskup nanti. Kalau nanti kamu jadi uskup, undang saya. Bapak Ibu Saudara-saudariku, saya memberi pengantar ini untuk mengatakan bahwa inilah tahun rahmat Tuhan. Bahwa rahmat Tuhan itu tidak hanya diberikan secara eksklusif kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang ganteng, orang-orang yang rajin ke gereja, tetapi bahkan orang-orang yang bisa di luar itu. Monsinyur Didik bahkan dalam sambutannya mengatakan bahwa saya ini dibaptis itu terpaksa. Karena bapak saya jadi Katolik, anak-anaknya disuruh jadi Katolik. Dan bahkan dalam pergumulannya sebagai anak remaja ya, kita ini semua pernah remaja loh, kita ini semua pernah galau dalam hidup. Dia pernah menjadi agnostik, nggak peduli dengan gereja, beberapa tahun bahkan. Makanya ketika disuruh masuk seminari dia oke lah, dia tidak tahu seminari itu apa. Tapi jalan-jalan Tuhan itu terbuka bagi semua orang. Yang dalam Injil hari ini katakan ketika Yesus membuka Yesaya bab 61, Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik bukan hanya kepada orang-orang yang punya duit, kepada orang-orang yang rajin datang ke gereja atau punya komunitas, tapi kepada orang-orang miskin yang mungkin dalam hidupnya itu bahkan tidak sempat untuk beradorasi atau menikmati kemewahan berdoa karena mereka berjuang setengah mati untuk bekerja banting tulang dari pagi sampai malam. Kepada orang-orang tawanan, orang-orang yang dalam penjara, bukan hanya dalam penjara fisik tetapi dalam penjara apapun, dia datang kepada mereka. Kepada orang-orang buta, yang kalau Anda membaca kitab Imamat, orang-orang cacat itu tidak boleh masuk bait Allah. Maka Anda tahu penyembuhan dalam Injil bagi orang-orang lumpuh, kusta, dan buta, itu bukan hanya penyembuhan orang sakit, tetapi bahwa mereka diberi jalan untuk masuk beribadah, yang mungkin seumur hidup mereka hanya bisa bermimpi. Dan membebaskan orang-orang tertindas. Bukan hanya orang-orang tertindas karena orang lain, tetapi karena dosa, karena luka batin, karena situasi dan keadaan dan sebagainya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ini kabar gembira bagi kita semua. Tahun jubileum ini diperuntukkan bagi semua orang. Bukan hanya Anda yang mungkin punya uang untuk berangkat ke Roma,
tetapi bahkan bagi Anda yang sakit, Anda yang lansia, tolong beritakan dan sebarkan kabar bahwa Anda bisa memperoleh indulgensi penuh di ranjang Anda. Bahkan Anda bisa mendoakan, kalaupun tidak bisa kemana-mana, bagi mereka yang sakit, bagi oma opa, bagi mereka yang mungkin tidak bisa kemana-mana karena pekerjaan mungkin. Anda doakan, Anda datang ke gereja, Anda doakan 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria, kemuliaan, doakan untuk paus dan uskup Anda. Cukup doakan rosario di kamar Anda. Cukup doakan mungkin doa-doa di puji syukur, litani, supaya Anda semua, siapapun itu berhak menerima indulgensi. Anda tahu indulgensi itu apa? Kadangkala kita berpikir indulgensi itu mungkin ya memang dalam definisinya penghapusan atas hukuman sementara atas dosa-dosa. Tapi cobalah kita bandingkan dengan indulgence kalau Anda itu pulang kerja ya. Anda yang mungkin tahu bahasa Inggris tahu ya, indulgence itu apa sih? Itu semacam me time kan? Anda pulang kerja, di rumah tidak sumpek mikirkan pekerjaan, Anda nikmati musik dengan tenang, Anda minum susu coklat hangat sambil nonton kembang, menghirup udara segar. Itu perbandingan indulgence, menikmati kemewahan waktu ruang. Indulgensi seperti inilah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan bahkan saudara-saudari, indulgensi itu sebenarnya diberikan setiap hari. Setiap hari. Kalau Anda melakukan syarat-syarat indulgensi, setiap hari Anda menerima. Nah, tahun ini Paus itu menambah. Kalau Anda misa 2 kali, kalau Anda misa 2 kali di tempat Anda memperoleh indulgensi, Anda mendapat indulgensi 2 kali. Kalau tidak percaya nanti silakan cek, karena ada norma-norma indulgensi pada tahun jubileum ini. Kemewahan melimpah yang Anda bisa nikmati dan Anda bisa berikan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Maka inilah tahun rahmat Tuhan, bahwa seorang anak kecil dari dusun yang bahkan secara fatal melakukan kesalahan pada wawancaranya di seminari menengah, sekarang jadi uskup loh. Itu mengatakan kepada kita semua, bagi kita semua yang bahkan dalam anggota-anggota tubuh Kristus itu kelihatannya dianggap tidak terhormat, tidak terpandang, lemah, justru diberikan perlakuan yang lebih baik. Maka saudara-saudariku, kita yang sehat, kita yang punya kemampuan, kita yang diberikan berkat karunia oleh Tuhan, marilah kita juga berbagi. Marilah kita juga memberikan sesuatu kepada mereka yang lemah, supaya semua anggota tubuh Kristus kita semua ini sungguh menikmati sukacita tahun rahmat Tuhan ini bersama-sama. Jangan menyimpan berkat untuk diri sendiri, karena berkat itu diberikan kepada kita justru untuk dibagikan kepada semua orang. Jangan mengubur talenta di dalam tanah, karena sekali kita kubur dan kita simpan untuk diri kita sendiri, membusuklah di situ. Dan bahkan itu menjadi cacat, seperti dalam perumpamaan tentang talenta. Ketika ada orang yang menerima talenta dan menguburkannya di dalam tanah, justru dia tidak dibenarkan. Tetapi mereka yang membagi-bagi talenta, melipat gandakannya dengan kebaikan-kebaikan, justru mereka akan diberi berkelimpahan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudariku, kalau sekali lagi seorang anak kecil ingusan, didik kecil itu, saya selalu terharu menceritakan ini. Saya masih ingat ketika dari Wisma Keuskupan menemani beliau sampai ke tempat tahbisan, saya bilang kepada beliau, "This is the longest path." Ini jalan terpanjang bagi Anda, Monsinyur. Dari rumah keuskupan setelah didandani ke tahbisan.
Karena ini perjalanan panjang yang mewakili bukan hanya Anda, tetapi kita semua. Kita mungkin merasa lemah, berdosa, rapuh, tidak pinter, masa lalu kita kelam. Percayalah, seorang uskup yang ditabiskan kemarin sudah membuktikan bahwa dia diberi kemurahan hati oleh Tuhan untuk menerima segala karunia dan kebaikan. Maka bagi kita semua yang merasa diri berdosa, lemah, jauh dari Tuhan, percayalah Tuhan datang kepada kita semua untuk memberitakan pembebasan dan memberikan segala yang baik kepada kita. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita semua. Amin.